satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini kasih setiamu masih bersedia menyertai kami Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami mau memulai acara ibadah kami. Engkau tetap sertai, Engkau tetap bimbing kami agar acara ibadah ini dapat bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, hanya inilah doa dan pengharapan kami. Terima kasih Yesus, amin. Shalom adik-adik KKR, apa kabarnya hari ini? Ada yang udah merindukan gereja bareng? Tapi kita belum bisa. Walaupun kita belum bisa untuk ibadah di gereja langsung, kita ibadahnya online dulu ya. Tapi harus lebih tetap semangat dong. Kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah sambil bertepuk tangan dan lebih semangat tentunya. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu itu, kita buat gerakannya dan tentunya lebih semangat lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Terakhir mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah bisa duduk kembali. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa, dengan setengah suara, fokuskan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini kasih setiamu masih menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami baru saja memuji nama-Mu. Kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati juga kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati juga firman yang akan dibawakan supaya kami bisa menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hanya kepadamu lah kami berharap. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik semua ya. Hari ini Tuhan mau menyapa kita lewat firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita. Semuanya pasti sudah menyediakan Alkitab ya. Matius 13 ayat 31 sampai 34. Oke. Kalau belum tahu di mana letaknya, coba tanya bapak sama mamanya di rumah. Matius 13 ayat 31 sampai 34. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Adik-adik, hari ini tema yang sampai pada kita yaitu aku berguna. Ya, kalau kita eja, mungkin adik-adik semuanya sudah ada yang di sekolah atau mamanya pernah mengajari untuk membaca ya. Berguna. B E R G U N A. Berguna. Jadi itu sama dengan berfungsi. Ya, adik-adik kalau berbicara tentang aku berguna, kira-kira adik-adik kalau masih kecil ada nggak ya kegunaannya? Ya, coba dulu pikirkan, kira-kira aku yang masih kecil ini, yang ototnya belum besar, yang belum punya pekerjaan seperti mama sama bapak, atau misalnya yang masih belum pintar membaca, kira-kira aku bisa nggak ya dikatakan sebagai orang yang berguna? Iya, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengatakan hal kerajaan sorga itu sama seperti biji sesawi dan juga ragi. Iya, jadi kita mau lihat bagaimana rupanya biji sesawi itu. Biji sesawi itu dia sangat kecil. Kalau bisa kita bandingkan itu seperti beras. Ya, semuanya pasti pernah melihat beras ya. Beras berwarna hitam. Seperti itulah biji sesawi itu. Nah, biji sesawi ketika kita tanam di tanah, maka ia akan tumbuh. Semakin lama kita siram, kita rawat, akhirnya dia bisa menjadi pohon sesawi. Pohon sesawi itu kira-kira dia seukuran sepinggang kakak. Ya, yang kecil tetapi bisa berbuah. Akhirnya bisa menjadi tinggi. Nah, adik-adik kalau kita melihat hal yang kecil sekalipun, ketika kita tumbuhkan, ketika kita rawat, dia bisa menjadi berguna.
Biasanya biji sesawi itu menghasilkan minyak. Jadi kita bisa pakai itu untuk pengobatan. Dan biji sesawi ini juga sering sekali menjadi wewangian. Nah, adik-adik, perihal biji sesawi ini banyak sekali kegunaannya. Kalau dalam firman Tuhan mengatakan ada juga burung-burung yang nantinya akan hinggap di batang dari sesawi itu. Jadi sekomplit itu, selengkap itulah kegunaan biji sesawi yang kecil tadi. Kemudian yang kedua, perihal kerajaan sorga itu sama seperti ragi. Kalau ragi, kira-kira pernah dengar nggak ya, di mana kira-kira kata ragi itu sering didengar? Kalau mamanya suka masak di rumah, pasti pernah dengar ragi. Apalagi kalau suka buat tape, buat tempe atau tahu, kalau tidak ada raginya, maka ia tidak bisa berfermentasi. Ya. Ragi itu juga butir-butir jamur. Butir-butir jamur itu dicampur dengan tepung dan air, akhirnya menghasilkan ragi. Ketika kita mau buat tape, nggak ada raginya, maka dia akan membusuk. Gitu. Jadi tidak hanya memberikan keawetan di dalam makanan, tetapi dia juga bisa mengembangkan, yang menjadi pengembang ya kalau di roti itu. Jadi adik-adik, hal yang kecil sekalipun ternyata itu bisa berguna. Apalagi adik-adik ya, Tuhan kan sudah menciptakan kita. Dia kasih tangan, dia kasih kaki, dia kasih kepala. Kalau tangan kira-kira gunanya untuk apa? Untuk nampar orang? Atau untuk mencubit temannya? Atau untuk mencuri? Tidak, iya. Tangan ini untuk bekerja. Ya, kita kerjakan apapun itu untuk Tuhan. Baik itu menulis, membaca, kita bisa bertepuk tangan memuji Tuhan. Nah, Tuhan ingin hal yang kecil itu bisa berguna. Apalagi kira-kira yang ada di tubuhnya? Ada mata. Mata gunanya untuk apa? Mata berfungsi untuk melihat. Jadi kalaupun melihat, tidak semuanya mesti kita bisa lihat. Siapa di sini yang suka sekali melihat hal-hal yang buruk di temannya? Atau kalau misalnya ada upil nih di hidung temannya, ih kamu punya upil. Nah, tidak seperti itu. Melihat hal-hal yang baik. Kalau temannya cantik, kita berani bilang, ih kamu cantik sekali. Ya. Kalau teman-temannya wangi, kalau wangi nggak mata ya, itu hidungnya yang mencium. Jadi apapun yang baik itu kita mampu bisa rasakan, mampu lihat. Nah, walaupun kita masih kecil, ya, tidak punya otot yang besar seperti bapak kita, atau tidak sepintar bapak kita, tapi yang melalui tubuh yang kecil ini kita mampu bisa kerjakan. Ya, jadi adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi mengatakan perihal kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu tidak jauh loh dari kita. Tidak di langit atau tidak bisa kita lihat, tapi perihal kerajaan sorga itu bisa kita nyatakan di hari ini. Dengan apa? Dengan menggunakan alat tubuh kita ini, yang kecil ini bisa berguna bagi banyak orang. Jadi pakai mulutnya untuk memberitakan firman. Pakai telinganya untuk mendengarkan suara yang baik. Mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Ya. Kalau ada kaki, kita tidak berlari-lari dengan sembarangan. Tapi kita gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat yang baik. Bisa ke gereja. Nah, hari ini kita belum bisa ke gereja ya. Kita masih di rumah. Kalau kita punya otak, ya, Tuhan kasih kepintaran, kita pakai ini untuk apa? Ya. Misalnya mau berbagi sama teman-temannya, kalau dia nggak bisa kerjakan PR, kamu bisa ajarin dia, ayo kasih tahu sama teman-temannya. Ya, pakai tubuhnya ini untuk alat
kemuliaan Tuhan. Jadi walaupun engkau masih kecil, engkau masih berguna untuk Tuhan. Oke, kita akan bernyanyi, kita memakai alat tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi tanganku ke depan. Berdiri ya. Terima kasih Tuhan karena sudah menciptakan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin kami berguna untuk Tuhan. Kami mau memakai semua alat tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Pakai tangan kami Tuhan, pakai kaki kami, semua tubuh ini tetap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, seringkali kami sebagai anak yang masih kecil, kami lupa untuk menggunakan alat tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, tapi kita mengumpulkan persembahan sambil nyanyi ya. Lagunya Kami Bawa Korban Pujian. Sambil bertepuk tangan. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini kasih setiamu masih menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan-Mu, dan kini saatnya kami mau melanjutkan acara ibadah kami selanjutnya. Engkau berkati uang persembahan yang sudah terkumpul ini agar dapat berguna bagi gereja-Mu. Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap dan
Minta terima kasih Yesus. Amin. Kita mau menutup acara ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi, dan bakalan disambung dengan lagu Kami Semua. Sambil bertepuk tangan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kami semua anak suamiku dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Kita akan berdoa untuk syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa mengakhiri ibadah minggu ini. Tuhan berkati setiap firman yang boleh kami pahami, Tuhan yang tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami bisa memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk guru-guru kami yang tetap setia untuk melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam persekolahan dan perkuliahan mereka, agar apapun yang mereka kerjakan pada saat ini bisa untuk memuliakan Tuhan. Berkati mereka pada masa-masa ujian mereka Tuhan. Ada beberapa guru-guru kami yang akan melaksanakan ujian. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka kepintaran Tuhan, sehingga mereka juga bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua anak-anak Tuhan yang masih belajar di rumah. Tuhan yang boleh memberikan kami semangat yang baru, agar melalui semangat ini kami tetap setia untuk belajar, setia untuk menempa masa depan kami, sehingga kami bisa membanggakan kedua orang tua kami juga ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sudah dilakukan. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun ini kami bertemu dengan wabah yang mematikan, tetapi wabah itu tidak mematikan iman kami. Tuhan yang memberkati kami, dan kami mensyukuri atas vaksinasi yang sudah boleh berlangsung. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang bergelut di dalamnya untuk proses vaksinasi ini Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan setiap masyarakat, setiap kami anak-anak Tuhan dapat terbebas dari wabah corona ini ya Tuhan. Bapa, di minggu depan kami akan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami semangat untuk tetap setia untuk beribadah. Inilah doa dan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.